Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi apa itu penyakit demam berdarah dan juga bagaimana sih cara pencegahan penyakit tersebut, ciri-ciri jika datang penyakit tersebut, yaitu dan juga gejala-gejalanya. Mari sekarang kita lihat melalui Google atau Mbah Google, dan kita lihat di sini menurut Halodoc, penyakit demam berdarah yaitu apa itu demam berdarah? Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Dan juga gejala DBD ini sekarang mulai marak berada di Indonesia ya, rekan sekalian. Dan penyakit ini juga memiliki beberapa gejala yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, yaitu ada sakit kepala, nyeri otot, tulang atau sendi, mual dan muntah, sakit di belakang mata, kelenjar bengkak, dan juga ruam-ruam. Biasanya gejala DBD juga muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah mendapat gigitan nyamuk. Penyakit ini biasanya menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Dan di dalam beberapa kasus ini DBD juga dapat memburuk dan juga dapat mengancam jiwa. Demam berdarah dengue atau sindrom shock dengue. DBD yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah sel pembentuk gumpalan atau trombosit dalam aliran darah dapat turun. Dan ini juga ada tanda-tanda peringatan, biasanya bermula 1 atau 2 hari pertama setelah demam hilang. Tanda-tanda peringatan DBD yang parah. Yang pertama yaitu kita dapat sakit perut parah, muntah terus-menerus, pendarahan dari gusi atau hidung, darah dalam urin, tinja atau muntahan, pendarahan di bawah kulit yang terlihat seperti memar. Untuk penyebab DB ini yaitu melalui nyamuk ya. Salah satu 4 jenis virus dengue adalah penyebab demam di darah, yaitu virus yang bernama atau nyamuk yang biasa kita sebut nyamuk Aedes aegypti. Faktor resiko lebih besar terkena penyakit ini atau gejala yang lebih parah jika tinggal atau berbagiran di daerah tropis. Daerah tropis itu seperti daerah kita di Indonesia, ada di Asia Tenggara, atau pulau-pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Dan juga pernah mengidap DBD di masa lalu. Infeksi sebelumnya dengan virus demam berdarah bisa meningkatkan resiko gejala lebih parah jika kamu terkena demam berdarah lagi. Ya, ini kita masih belum menemukan tentang pencegahannya. Kita cari lagi tentang pencegahan dari penyakit demam berdarah. Oke, itu tadi menurut halaman dari Halodoc. Ini kita saksikan apa yang harus dilakukan jika kita terkena demam berdarah. Jika terdapat anggota keluarga atau orang terdekat kita yang mengalami gejala DBD, berikut beberapa hal yang dilakukan sebagai pertolongan pertama. Yang pertama yaitu tirah baring atau bed rest.
Yang kedua, perbanyak minum air minimal 2 liter per hari. Yang ketiga, kompres dengan air hangat. Berikan obat pereda demam jika demam tinggi. Nah, ini tadi ciri-ciri sudah kita jelaskan di awal, ciri-ciri orang yang terkena demam berdarah. Ini kita saksikan tips pencegahan dan pertolongan pertama terhadap penderita DBD, yaitu tentang tema kita. Ya, ini dia tips pencegahan yang pertama, yaitu dengan cara 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang barang bekas. Yang pertama yaitu untuk menguras atau bersihkan tempat yang sering dijadikan penampungan air seperti ember air, bak mandi, penampungan air minum, penampung air lemari, es atau kulkas, tong air, dan lain-lain. Untuk tutup rapat-rapat tempat penampungan air karena di situ juga banyak biasanya sebagai sarang nyamuk. Dan terakhir, mendaur ulang. Mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas. Hal tersebut karena barang bekas dapat berpotensi menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk penular DBD. Dan sementara itu 3M+ tersebut dimaksudkan untuk melakukan segala bentuk kegiatan pencegahan yang lain, seperti yang pertama di sini ada menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Yang kedua, menggunakan kelambu saat tidur. Menggunakan kelambu ini agar terhindar dari nyamuk. Yang ketiga, memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk. Biasanya di bak mandi kita harus dikasih ikan supaya jentik-jentik nyamuk itu tadi dapat dimakan oleh ikan-ikan tersebut dan mengurangi perkembangbiakan nyamuk dari jentik nyamuk tersebut. Yang keempat, menanam tanaman pengusir nyamuk. Ya, menanam tanaman yang untuk mengusir nyamuk. Yang kelima, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah. Ini yang seringkali kita lakukan, biasanya banyak sekali menggantung pakaian di dalam rumah, itu juga dapat menjadi sarang nyamuk. Menggunakan anti nyamuk semprot maupun oles bila diperlukan, yaitu seperti kita menyemprot dengan obat nyamuk biasanya, atau menghidupkan obat nyamuk. Juga bisa adakan olesan untuk anti nyamuk tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk dari Google. Terus kali ini kita langsung ke Google Trend saja. Lihat Google Trend. Google Trend. Google Trends ini kita dapat melihat mungkin tentang kasus demam berdarah ya yang ada di Indonesia. Lihat di sini kita demam berdarah. Oke, akan kita lihat bagaimana menurut Google Trends tentang demam berdarah ini. Baik, kita lihat ini merupakan kasus demam berdarah yang terjadi. Ini untuk yang 100 ini kita berada di Es Java atau berada di Jawa Timur, kasus tertinggi di demam berdarah. Yang kedua yaitu ada di West Papua atau ada di Papua Barat, 87 kasus demam berdarah.
Ini per hari ini ya teman-teman. Untuk yang ketiga ada di Sentral Java atau di Jawa Tengah 85 kasus demam berdarah. Di Bengkulu ada 77 kasus demam berdarah. Dan juga ada di Nusa Tenggara Timur ada 64 kasus demam berdarah. Itu tadi merupakan top 5 kasus demam berdarah yang ada di Indonesia per hari ini. Ini ya, kita lihat per hari ini pukul sekian. Ini merupakan Google Trend dan kita lihat di provinsi selanjutnya. Mungkin ini provinsi terendah, ada di Riau 16 kasus demam berdarah. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan melalui Google atau di Google Trends. Mungkin untuk selanjutnya ada materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.